Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi efek media massa terhadap masalah sosial dan masa depan sosiologi. Sebelum itu, saya Muhammad Natajul Afkar dengan NIM 302240083 dan rekan saya Novaldian Tawira dengan NIM 302240064 dan Ninda Nur Rahmatin dengan NIM 302240071. Baik, yang pertama yakni efek media massa. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, sikap, dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui media, informasi itu tidak hanya sampai kepada publik, tetapi juga membentuk cara pandang serta perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Efek media massa ini dibagi menjadi dua, yakni efek media massa yang terencana dan efek media massa yang tidak terencana. Efek media massa yang pertama yakni efek media massa yang terencana. Efek media massa yang terencana ini adalah dampak media yang sengaja ditimbulkan dengan tujuan tertentu. Biasanya prosesnya melalui strategi yang matang dan terstruktur. Efek ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. Contoh-contoh dari efek media massa yang terencana antara lain yang pertama yakni propaganda. Media yang digunakan untuk menyebarkan ideologi atau kepentingan tertentu. Contohnya propaganda politik pada saat pemilu yang bertujuan untuk membentuk opini publik agar memilih kandidat tertentu. Contoh yang kedua yakni respon individu. Perubahan sikap atau perilaku seseorang akibat terpapar pesan media. Misalnya seseorang yang mulai mengurangi mengkonsumsi gula setelah melihat iklan bahaya gula terhadap tubuh. Yang ketiga yakni kampanye media, yakni upaya yang terorganisir yang dilakukan media untuk memengaruhi masyarakat yang secara luas. Contohnya kampanye anti narkoba dan kampanye vaksinasi COVID-19. Yang keempat yakni news learning atau pembelajaran dari berita. Media juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran publik. Masyarakat juga memperoleh pengetahuan baru dari media, seperti perkembangan teknologi, isu kesehatan, dan kebijakan dari pemerintah. Yang kelima yakni pemikaian berita atau biasa yang disebut dengan framing. Media mengemas dan menonjolkan sisi tertentu dari suatu isu, sehingga audiens memahami isu itu dengan sudut pandang tertentu. Misalnya pemberitaan tentang demonstrasi bisa dipikir dengan sebagai aksi damai atau sebaliknya dengan sebagai tindakan anarkis. Dan yang terakhir, contoh dari agenda setting. Media juga memiliki peran dalam menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, jika media terus menyoroti isu korupsi, maka publik akan menilai korupsi itu sebagai masalah utama negara. Yang selanjutnya ini efek media massa yang tidak terencana. Efek media massa yang tidak terencana adalah dampak media yang muncul tanpa disengaja ataupun tiba-tiba. Media tidak merancang dampak ini, tapi masyarakat tetap merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari efek media massa ini antara lain yang bisa dirasakan dalam efek jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama yakni efek jangka pendek, yakni reaksi spontan masyarakat terhadap suatu informasi. Misalnya kepanikan setelah mendengar berita gempa, rasa takut melihat liputan kriminal, atau euforia karena kemenangan tim nasional. Yang kedua yakni efek jangka panjang, yakni perubahan perilaku, nilai atau budaya masyarakat secara bertahap akibat paparan media secara terus-menerus. Contohnya, gaya hidup konsumtif karena iklan produk, pergeseran nilai budaya akibat drama televisi, atau perubahan bahasa akibat tren media sosial. Selanjutnya adalah media massa dan masalah-masalah sosial. Adapun beberapa masalah-masalah sosial diantaranya adalah yang pertama mistisme dan tahayul, yang kedua pelecehan seksual dan porno media, yang ketiga kekerasan terhadap perempuan di media, yang keempat kekerasan dan sadisme, dan yang kelima adalah pembunuhan karakter. Mistisme dan tahayul memiliki definisi masing-masing. Mistisme adalah suatu kegiatan yang umumnya merujuk pada kepercayaan atau pengalaman yang terkait dimensi spiritual yang melampaui dunia fisik. Sedangkan tahayul adalah suatu kegiatan yang merujuk pada kepercayaan yang tidak rasional atau tidak berbasis pada bukti nyata, dan seringkali terkait dengan hal-hal supernatural.
Tayangan mistik di media massa sering sekali menggambarkan unsur misteri, horor, dan kengerian. Adapun jenis-jenis tayangan mistik, yang pertama yaitu mistik semi-sains, yaitu gabungan mistik dan fiksi ilmiah. Contohnya seperti Manusia Harimau dan Sulap Deddy Kombuser. Yang kedua adalah mistik fiksi, yaitu hiburan fiksi yang tidak logis. Contohnya seperti Scooby-Doo. Yang ketiga adalah mistik horor, yaitu eksplorasi dunia gaib, jin, dan lain-lain. Adapun bahaya utamanya yaitu merusak sikap dan perilaku masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Yang kedua adalah pelecehan seksual dan porno media. Adapun definisi pelecehan seksual dan porno media. Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengandung seksual secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Porno media adalah sebuah media yang mengandung konten kepornoan. Biasanya objek pornografi adalah tubuh perempuan dengan dua kutub pandangan. Yang pertama, tubuh sebagai objek seks dan kesenangan. Yang kedua, tubuh sebagai sumber malapetaka bagi perempuan. Adapun beberapa pergeseran konsep pornografi. Yang pertama, pornografi adalah gambar tubuh dan alat kelamin. Yang kedua, pornoteks adalah narasi tulisan yang berisi tentang cerita seksual. Yang ketiga, porno suara adalah suatu ucapan yang berisi tentang rayuan atau aktivitas seksual. Yang keempat, porno aksi, yaitu gerakan tubuh erotis. Yang kelima, porno media, yaitu penyebaran pornografi melalui media massa. Yang ketiga, yaitu kekerasan terhadap perempuan di media. Kenapa begitu? Karena perempuan sebagai objek. Yang pertama, seks digambarkan dengan dominasi laki-laki. Yang kedua, media sering menampilkan perempuan dalam posisi subordinat. Kenapa kegiatan seks itu didominasikan dengan laki-laki? Karena aktivitas seksual seringkali dipahami dan dipraktikkan dalam konteks ketidaksadaran kekuasaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki cenderung menjadi pihak yang lebih berkuasa dan perempuan menjadi pihak yang lebih tunduk. Dan kenapa media sering menampilkan perempuan dalam keadaan atau posisi subordinat? Ya karena perempuan identik dengan kelemahan atau penurut. Adapun ketimpangan pemberitaan, laki-laki sering digambarkan sebagai pahlawan, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap atau kebutuhan seksual. Yang keempat adalah kekerasan dan sadisme. Media televisi sering sekali menampilkan kekerasan fisik dan verbal. Ciri umumnya adalah menonjolkan kengerian dan keseraman, dengan tujuan menarik perhatian audiens, bukan edukatif. Kenapa audiens bukan edukatif? Karena metode penyampaian pesan yang tujuannya adalah membuat audiens tertarik dan fokus, namun tidak fokus pada pemberian informasi edukatif secara langsung. Yang kelima adalah pembunuhan karakter. Kenapa demikian? Karena media mengadili seseorang secara publik tanpa ada proses hukum, dengan tujuan merusak reputasi dan citra individu, merupakan bentuk kekerasan simbolik melalui media. Materi selanjutnya, masa depan sosiologi komunikasi. Ada beberapa agenda penting yang memengaruhi perkembangan sosiologi komunikasi ke depan. Yang pertama, time and space dan stasiun media bergerak. Perpindahan dari media tetap, contohnya TV atau radio, ke media bergerak dalam genggaman, contohnya sekarang ponsel atau laptop. Siapapun kini bisa menjadi penyiar melalui perangkat seluler secara langsung dan instan. Yang kedua, new media, media baru. Media baru berperan penting dalam difusi informasi, inovasi, dan adopsi teknologi, mendukung perubahan sosial dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Yang ketiga, cyber dan ruang waktu. Perkembangan telematika dan dunia maya memunculkan isu baru dalam dimensi ruang dan waktu. Dunia cyber dan ruang waktu saling terkait menjadi pusat perhatian sosiologi komunikasi ke depan. Yang keempat, citra dan konstruksi media sosial. Media sosial membentuk citra dan realitas sosial yang dikonstruksi secara digital. Penting untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi cara pandang, identitas, dan interaksi sosial. Selain itu, ada juga tantangan dalam dunia akademik sebagai tenaga pengajar dan peneliti. Tenaga
Pengajar dan peneliti di bidang komunikasi saat ini masih sangat terbatas yang ada di berbagai perguruan tinggi saat ini. Sangat sedikit tenaga pengajar dan peneliti yang tersedia sehingga menjadi masalah umum dalam dunia pendidikan perguruan tinggi. Hal itu disebabkan karena begitu rendah apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap profesi pengajar dan peneliti. Baik, kesimpulannya adalah media massa memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik yang disengaja maupun tidak. Di satu sisi, media berperan dalam menyebarkan informasi, mendidik, dan memengaruhi agenda publik. Namun, di sisi lain, media juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti mistisme, pornografi, kekerasan, subordinasi perempuan, hingga pembunuhan karakter. Kedepannya, sosiologi komunikasi perlu lebih memperhatikan perkembangan media baru, media sosial, serta ruang digital yang semakin kompleks. Tantangan lain adalah ketersediaan peneliti dan pengajar di bidang komunikasi yang masih terbatas. Padahal peran mereka penting untuk mengarahkan media agar memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.